Dan selanjutnya, Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan ini, Saudara, diajukan tim kuasa hukumnya untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan dirinya. Kuasa hukum Nadiem menjelaskan objek gugatan mencakup dua hal pokok, yakni penetapan tersangka dan penahanan. Pihak Nadiem menilai penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Pra-peradilan atas nama Pak Nadiem Anwar Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Menanggapi soal gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim yang mempersoalkan soal bukti audit kerugian negara dari BPK atau BPKP, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan pra-peradilan itu adalah hak tersangka dan pokok gugatan itu masuk dalam pokok perkara dan akan dibuka di persidangan. Itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra-peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Terkait dengan yang tadi disampaikan itu menurut pokok perkara itu nanti lain di persidangan.